Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Riajeng Kristiana SPMSI dan yang terhormat kepada kelas R1B yang sangat berbahagia. Pada pagi hari ini kami perwakilan dari kelompok 3 yaitu terutama saya Muhammad Fahri Rifai yang bertugas menjadi moderator dan saya akan membacakan nama-nama di kelompok 3. Yang pertama ada Azizah Priscilia M, kedua ada Hanis Ardika, yang ketiga ada Ika Nurbela, yang keempat ada Muhammad Fahri Rifai, dan yang kelima ada Rida Septiani, dan yang keenam ada Siti Nur Alifia. Maka materi dan pembahasan yang akan kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini yaitu organ reproduksi tanaman. Maka kita akan simak bersama materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Reproduksi tumbuhan, proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai induknya. Reproduksi pada tumbuhan terdapat dua macam, yaitu satu, reproduksi secara generatif, kawin. Cara perkembangbiakan tumbuhan yang bisa dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dengan cara yang alami. Reproduksi generatif diawali dengan peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Proses peleburan tersebut membentuk zigot yang disebut pembuahan atau fertilisasi. Pada tumbuhan berbiji, gamet jantan atau sperma dihasilkan oleh benang sari, sementara gamet betina atau ovum dihasilkan oleh putik. Alat reproduksi. 1. Putik. Perkembangan betina yang biasanya terletak pada lingkaran terdalam dalam bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Bagian putik terdiri dari kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stylus, dan bakal buah atau ovarium. Sedangkan kelopak bunga dan mahkota bunga berperan sebagai alat perhiasan untuk menarik serangga yang membantu penyerbukan. Di dalam bakal biji terdapat kantung lembaga beberapa sel, diantaranya kandungan lembaga yaitu sel telur atau ovum yang intinya akan dibuahi oleh inti sperma. Kedua, benang sari. Alat perkembangbiakan jantan. Bagian benang sari terdapat dari tangkai atau filamen dan kepala sari antera yang terdiri dari 4 kantong sari. Benang sari terbentuk di dalam kantong sari, dan jika telah masuk, kepala sari akan pecah, serbuk sari masuk keluar. Bagian-bagian bunga. 1. Kepala putik, kedua tangkai putik, ketiga bakal biji, keempat dasar benang sari, kelima kelopak, keenam mahkota, ketujuh kepala sari, kedelapan tangkai sari yang disebut benang sari, yang ke-9 dasar bunga, dan ke-10 tangkai atau pedikel. Pada proses reproduksi generatif bisa terjadi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Penyerbukan angin atau anemogami. 2. Penyerbukan hewan atau zooidiogami. Ketiga, penyerbukan serangga atau entomogami. Keempat, penyerbukan siput atau malakogami. Kelima, penyerbukan burung ornitogami. Keenam, penyerbukan kelelawar kirotogami. Ketujuh, penyerbukan manusia antropogami. 2. Reproduksi secara vegetatif. Perkembangbiakan yang dilakukan tumbuhan tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet dari jantan dan betina. Pada reproduksi vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu 1. Vegetatif alami.
Pada sistem tersebut, bagaimana sistem reproduksi tumbuhan tidak kawin biasa akan berkembang biak dengan bagian lain dari tumbuhan tersebut. Vegetatif alami ada 5, yaitu rizoma. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah yang beruras dan berbuku. Pada setiap bukunya terdapat tunas yang berkembang menjadi individu baru. Contoh rizoma yaitu kunyit, jahe, temulawak, dan lengkuas. Dilanjutkan oleh Siti Alivia. Oke, selanjutnya ada stolon atau geragi. Stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Stolon ini berbuku-buku. Setiap bukunya terdapat tunas yang bisa berkembang menjadi individu baru. Contoh stolon ialah stroberi dan pegagan. Selanjutnya ada umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis adalah modifikasi batang dan daun tersusun atas lapisan daun dan batang atau cakram. Pada umbi lapis terdapat kuncup samping atau anak umbi atau siung, yang apabila dipisahkan dari umbi induk akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya bawang merah. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang merupakan modifikasi batang yang mengalami pembengkakan di dalam tanah. Pada umbi batang ini terdapat mata tunas yang dapat berkembang menjadi individu baru. Selain itu, umbi batang ini bisa untuk cadangan makanan, contohnya yaitu kentang. Selanjutnya ada kuncup adventif daun. Kuncup adventif daun adalah kuncup yang terdapat pada tepi daun. Disebut juga tunas liar tepi daun. Kuncup ini dapat berkembang biak menjadi individu baru. Contohnya yaitu cocor bebek. Selanjutnya ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia. Vegetatif buatan terbagi menjadi 5. 1 yaitu cangkok. Cangkok dilakukan dengan mengelupas kulit tangkai tanaman kayu, kemudian dibalut dengan tanah dan bungkus dengan serabut kelapa atau plastik. Apabila pada bagian tersebut tumbuh akar, maka tangkai dapat dipotong kemudian ditanam di tanah. Contohnya mangga, jeruk, rambutan, dan sebagainya. Bisa dilihat dari gambar di bawah itu. Kemudian ada menganten atau menyambung. Menganten atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah atau daun yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman berbatang kuat, contohnya kopi, mangga, dan durian. Kemudian ada merunduk. Merunduk dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah akan tumbuh akar. Merunduk dapat dilakukan pada tumbuhan yang memiliki batang panjang dan lentur. Contohnya bunga alamanda. Bisa dilihat contoh di bawah ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Ika Nurbella. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu menempel atau okulasi. Okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas kulit tanaman pada batang tanaman yang sejenis. Okulasi digunakan untuk mendapatkan tumbuhan jenis unggul. Contohnya pohon jeruk yang masih muda menghasilkan buah banyak dan rasa manis. Selanjutnya ada stik. Stik dilakukan dengan memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Terdapat 3 macam stik, yaitu yang pertama ada stik batang. Stik batang dilakukan dengan memotong batangnya kemudian ditanam di tanah. Stik batang dibagi menjadi 4 macam, yaitu stik batang kayu keras, stik batang kayu setengah keras, stik batang kayu lunak, dan stik tumbuhan herba. Contoh stik batang yaitu
rosemary, mawar, lavender, timi, singkong, tebu, dan anggur, seperti pada contoh di gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu ada stick down. Stick down ialah cara perkembangbiakan dengan cara menanam daun tanaman yang sudah cukup tua yang akan tumbuh baru. Bagian daun bisa dipakai untuk bahan stick, yaitu berupa helaian daun atau helaian daun beserta tangkai daunnya. Contohnya pada cocer bebek, wijaya kusuma, sri rejeki, kaktus, lidah buaya, dan begonia. Yang ketiga ada stick akar. Stick akar dilakukan dengan akar kemudian ditanam di tanah. Hal yang harus diperhatikan pada akar adalah akar tumbuhan sebaiknya disemai sejajar atau masuk sedikit ke tanah. Contohnya stroberi, jambu biji, cemara, apel, sukun, dan albesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu adalah organ reproduksi tanaman adalah organ reproduksi yang memiliki proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai induknya. Reproduksi pada tumbuhan ada dua, yaitu satu, reproduksi generatif atau kawin yang memiliki dua alat reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Yang kedua adalah reproduksi vegetatif atau tidak kawin yang terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ada 5, yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Sedangkan vegetatif buatan ada 5, yaitu cangkok, merunduk, mengenten atau menyambung, menempel atau okulasi, dan stik. Dan selanjutnya ada sebuah pertanyaan. Buatlah satu contoh tanaman dan jelaskan bagaimana cara perkembangbiakannya. Oke. Terima kasih kepada teman-temanku sekalian yang telah menjelaskan semua materi dan membahas dengan detail apa yang telah kita buat, yaitu adalah organ reproduksi tanaman. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.